Memilih antara investasi tanah atau rumah sering terlihat sederhana, tetapi kenyataannya banyak orang salah langkah karena mengabaikan detail penting. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah membeli hanya berdasarkan harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas lokasi. Banyak investor mengejar tanah atau rumah dengan harga rendah, tetapi tidak memeriksa bagaimana perkembangan wilayah tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Harga murah memang menggoda, tetapi tanpa kejelasan akses, infrastruktur, atau rencana tata ruang, properti tersebut bisa berhenti menjadi aset dan berubah menjadi beban karena tidak mudah dijual ataupun disewakan. Lokasi adalah faktor utama dalam menentukan pertumbuhan nilai properti, sehingga membeli tanpa riset yang matang hanya membuat potensi keuntungan semakin kecil. Kesalahan kedua adalah terlalu percaya pada narasi, tanah pasti naik, atau rumah pasti cepat disewakan. Tidak semua tanah mengalami kenaikan nilai yang signifikan. Banyak kasus di mana harga tanah stagnan bertahun-tahun karena pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, rumah tidak selalu mudah disewakan, terutama jika berada di area yang persaingannya tinggi atau fasilitas sekitarnya tidak mendukung. Banyak orang memutuskan hanya berdasarkan mitos, bukan data. Padahal pergerakan harga properti sangat dipengaruhi oleh permintaan lokal, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Mengandalkan asumsi umum tanpa analisa justru membuat investor tidak bisa memprediksi risiko dengan benar. Kesalahan ketiga, dan ini yang paling fatal, adalah tidak menghitung total biaya kepemilikan secara menyeluruh. Banyak orang hanya fokus pada harga beli, padahal faktor biaya lanjutan seperti pajak pembelian, biaya notaris, biaya balik nama, biaya perawatan, atau biaya renovasi bisa mempengaruhi keuntungan secara signifikan. Tanah memang tidak memerlukan perawatan bangunan, tetapi tetap ada biaya pajak tahunan dan biaya legalitas yang harus diurus. Rumah terlihat lebih lengkap, tetapi memerlukan perawatan fisik, perbaikan, hingga potensi renovasi. Kesalahan menghitung biaya ini sering membuat investor merasa lebih mahal dari yang dikira setelah membeli. Keputusan investasi seharusnya selalu berdasar pada perhitungan total cost, bukan hanya harga awal. Kesalahan keempat adalah tidak memperhatikan likuiditas. Tanah di lokasi berkembang bisa sangat menguntungkan, tetapi proses menjualnya bisa memakan waktu lama. Rumah yang berada di kawasan kurang diminati juga bisa sulit dijual, bahkan dengan harga di bawah pasaran. Banyak orang hanya mengejar potensi keuntungan jangka panjang tanpa memikirkan bagaimana jika suatu saat harus menjual cepat. Setiap jenis properti punya karakter likuiditas berbeda. Investor yang cerdas selalu memastikan bahwa properti yang dipilih bisa dijual atau disewakan dalam jangka waktu yang realistis ketika dibutuhkan. Kesalahan terakhir adalah membeli sebelum melakukan due diligence. Masih banyak orang yang membeli tanah tanpa memeriksa status sertifikat, zonasi lahan, batas kafling, hingga kemungkinan sengketa. Begitu juga dengan pembelian rumah yang tidak diperiksa kondisi strukturnya. Ada yang membeli karena percaya pada promosi, tanpa memeriksa langsung kondisi nyata di lapangan. Due diligence adalah proses wajib dalam dunia properti, karena kesalahan di tahap ini bisa berakibat kerugian besar, bahkan kehilangan hak kepemilikan. Pemeriksaan legalitas, fisik, dan lingkungan harus menjadi prioritas sebelum memutuskan. Pada akhirnya, memilih antara tanah atau rumah bukan tentang mana yang lebih keren, tetapi tentang mana yang lebih sesuai dengan tujuan investasi Anda. Kuncinya ada pada riset, perhitungan total biaya, pemahaman risiko, dan kemampuan membaca perkembangan wilayah.